Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Para sahabat, para pemirsa, para netizen dimanapun saat ini Anda berada, syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah, dan mudah-mudahan di hari terakhir di bulan Ramadan ini kita bisa menyelesaikan, mengkhatamkan ibadah kita, yakni siam Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, pemirsa, netizen dimanapun Anda berada, hari ini kita akan mendiskusikan mengenai tuntunan sholat Idul Fitri di tengah pandemi, atau bagaimana tata cara sholat Idul Fitri ketika ada wabah yang sedang melanda di suatu negeri, ya. Khususnya tentunya kita membahas kali ini, ya, bagaimana tuntunan sholat, ya, yang mesti harus kita lakukan ketika bangsa kita atau daerah kita, ya, yang terkena wabah atau terkena virus corona. Salat Idul Fitri tahun 41 Hijriah tahun ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Pandemi COVID-19 yang berasal, ya, dikenal dari Wuhan, ya, Cina ini tidak bisa dinafikan tentunya, dan ini sudah menyebar ke seluruh dunia, ya. Sangat cepat, dan ini menjadi bukan hanya sekedar kasus global, ya, tapi bahkan dunia, ya, di mana-mana semua orang, ya, semua negeri, semua bangsa terkena imbas daripada virus corona atau COVID-19. Termasuklah negeri kita yang tercinta ini, negeri yang kita cintai ini, Indonesia, ya. Di negara kita grafiknya terus naik dan terus meningkat, ya, belum pernah turun, ya. Bahkan akhir-akhir ini itu dikabarkan, ya, sangat signifikan kenaikan daripada korban daripada virus corona dari berbagai macam indikator, ya, dari berbagai macam model atau jenis, ya, tingkatan-tingkatan penularan, ya. Baik, oleh karena itu umat Islam yang mayoritas, ya, wajib berpartisipasi dalam menghentikan penyebaran virus tersebut dengan menggerakkan segala daya upaya, tentunya berdasarkan kepada ilmu, ya. Nah, umat Islam harus mengantisipasi dalam penyebaran virus corona yang semakin hari semakin meningkat. Ada 3 asas dalam mengamalkan ajaran Islam. 3 asas. Ada 3. Yang pertama tentu memberi kemudahan, at-taisiru. Asas yang pertama adalah kemudahan. Yang kedua al-istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga adalah ittiba, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, maka oleh karena itu ibadah tentu diatur, apalagi di saat adanya COVID-19 atau pandemi corona, virus yang mewabah, yang merajalela semakin hari semakin meningkat. Kemudian perlu kita ingat apa itu taisir, at-taisir. Jadi at-taisir itu sebenarnya adalah kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita sebagai umat Islam. Ya, bahkan bukan hanya umat Islam saja, seluruh manusia diberikan kemudahan. Nah, ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah, ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan menghilangkan kesukaran atau menghilangkan kesulitan. Nah, maka di dalam ibadah di saat pandemi ini juga diatur di dalam Islam agar umat Islam, ya, tidak
terkena atau tidak terinfeksi, ya, menularkan atau tertularkan, ya, atau tertular oleh virus corona. Teman-teman yang berbahagia, demikian pula dengan hadis Rasulullah SAW, ya, yassiru wala tu'assiru, ya, dan Nabi, mudahkan orang dan jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffiru, berilah kabar gembira dan jangan menimbulkan kebencian, jangan menimbulkan rasa takut, karena Islam itu adalah ajaran yang damai. Ini sangat jelas, ya, dalil daripada at-taisir, kemudahan, ya, kemudahan dalam melakukan apa saja, terutama di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang diberikan kemudahan oleh Allah di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini yang kedua. Jadi asas yang kedua itu adalah sesuai dengan kemampuan, al-istita'ah, ya. Nah, ini ditegaskan juga dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan, ya, sesuai dengan kemampuannya dalam mengamalkan suatu perintah tersebut. Jadi Allah tidak membebani hambanya kecuali apa-apa yang telah ditetapkan sesuai dengan ukuran kemampuannya masing-masing. Kemudian fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan atau kemampuan kalian masing-masing. Ini juga firman Allah. Yang berikutnya juga didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, ya, kata Nabi, apabila atau jika aku diperintahkan kamu melakukan sesuatu, maka kerjakanlah, ya, sesuai dengan kemampuanmu. Ini teman-teman yang berbahagia, asas yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan. Dalam beribadah, ya, tentu Allah SWT tidak menghendaki kesulitan bagi kita. Allah memberikan kemudahan-kemudahan, ya, bagi kita untuk mengamalkan ajarannya. Dan kemudian juga Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Teman-teman yang berbahagia, sesuai tuntunan Rasulullah. Ini yang ketiga. Asas yang ketiga adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam beribadah itu, ya, intinya apa? Menunggu perintah, bukan menunggu larangannya. Kalau muamalah baru menunggu larangan. Tapi kalau dalam beribadah, berarti seseorang harus menunggu perintah. Jika ada perintahnya, jika ada dalilnya yang sahih, makbulah, maka seseorang itu boleh melakukan ibadah tersebut. Bukan menunggu perintah, bukan menunggu larangan. Kan ini kan nggak ada larangannya, kan ini nggak ada yang larang. Bukan begitu. Di dalam beribadah, prinsipnya adalah itu ada perintahnya, ada dalilnya, ada dalil yang sahihah wa maqbulah. Jadi yang sahih dan juga bisa diterima sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ya. Jadi kalau kita lihat dalam perintah-perintah Allah itu harus kita perhatikan dua hal. Pertama, kita lihat tekstual. Yang kedua adalah kontekstualnya. Kalau tekstual itu kaku, permanen, tidak bisa dielaborasi, ya, tidak bisa dimodifikasi atau dirubah-rubah, ya, karena dia tekstual. Sementara kontekstual itu dinamis. Nah, banyak memang perintah-perintah Allah yang bersifat tekstual dan juga ada yang bersifat dinamis. Dan kemudian perlu juga kita ingat bahwa di dalam mengamalkan ajaran Islam itu harus komprehensif, dan juga pengetahuannya, ilmunya juga harus komprehensif. Jangan hanya sekedar setengah-setengah, ya, setengah-setengah di dalam
menjalankan di dalam memahami ayat ataupun dalil. Nah, oleh karena itu pada intinya adalah semua amalan-amalan kita sebagai muslim itu wajib didasari atas dalil yang sahihah wa makbulah. Ya, tentunya Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga bisa juga ijma, ya, ijma para ulama. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana pelaksanaannya? Nah, apabila tanggal 1 Syawal besok, ya, 41 Hijriah yang besok insya Allah akan datang, jika keadaan Indonesia belum membaik, ya, dan juga belum ada perintah atau aturan yang mengatur dari pihak berwenang atau pemerintah atau MUI, ya, misalnya belum dinyatakan aman dari COVID-19, maka umat Islam, ya, secara aturan tidak boleh melakukan sholat Idul Fitri di tempat-tempat yang ramai, salah satunya di lapangan, di masjid, atau mungkin di mana saja. Nah, oleh karenanya sebaiknya memang untuk sementara ini, ya, kita meniadakannya. Nah, tentu hal ini bertujuan adalah untuk memutus rantai, ya, penyebaran COVID-19, penyebaran corona yang kita khawatirkan nanti, ya, ketika kita beramai-ramai, ada perkumpulan-perkumpulan yang tidak bisa dihindarkan, ada salam-salaman, cipika-cipiki, ya kan, dan juga banyaknya, ya, masyarakat yang berkumpul. Maka oleh karena itu di dalam agama kita lebih mengutamakan, ya, meninggalkan mafsadat, meninggalkan suatu yang memudaratkan, ya, daripada mengambil manfaat. Apalagi kan sholat Id itu kan sunnah muakkadah, sementara menghindari mafsadat atau menghindarkan diri daripada sesuatu yang memudaratkan itu adalah hukumnya wajib. Sebagaimana dalam kaidahnya yang paling ma'ruf kita kenal, yaitu, ya, darul mafasid muqaddam, ya, ala jalbil masalih, yaitu darul mafasid, menghindarkan mafsadat, menjauhkan diri daripada yang membahayakan, itu lebih utama daripada kita mengambil suatu maslahat atau suatu yang baik. Maka menghindarkan diri dari sesuatu yang membahayakan, dalam hal ini tentunya virus corona, itu lebih utama, lebih baik daripada, ya, mengambil manfaat. Maka oleh karenanya untuk menghindari atau menghindarkan diri dari jatuhnya ke dalam kebinasaan, kemudaratan, ya, maka oleh karena itu untuk saat ini dan tahun ini, sesuai dengan aturan dan peraturan pemerintah dan juga fatwa himbauan dari MUI, bahwa salat Idul Fitri ditiadakan di tempat-tempat yang ramai, di masjid, di lapangan, dan di musala dan lain-lainnya. Ya, mungkin barangkali nanti akan kita diskusikan bagaimana tuntunan atau tata cara salat Idul Fitri di rumah kita masing-masing. Pemirsa, sahabat netizen yang berbahagia, ya, maka tentunya kalau di dalam kondisi normal kita bisa lakukan di lapangan, di masjid, di musola, bahkan mungkin di pelataran mall, hotel, silakan merayakan Idul Fitri. Tapi dalam kondisi saat ini, ya, untuk berkumpul-kumpul dalam rangka PSBB, mendukung program pemerintah dan juga mentaati fatwa para ulama, Majelis Ulama Indonesia, tentu kita harus mengikuti sebagai warga negara yang baik. Nah, tapi apabila misalnya ada aturan baru, pemerintah menghimbau, mengajak kepada kita, atau mungkin membolehkan untuk melakukan salat berjamaah secara beramai-ramai, gitu, ya, secara umum, dibuka untuk umum, maka kita kembali diperbolehkan. Wallahu a'lam. Salat Idul Fitri di rumah, nah, ini yang menjadi penting nih bagi teman-teman para pemirsa, para netizen yang nanti akan menjadi khatib di rumah masing-masing, jadi imam. Bagaimana tuntunannya salat Idul Fitri di rumah?
Karena memang kita tidak boleh dan tidak bisa melakukannya berjamaah beramai-ramai di masjid seperti dahulu kala. Pertama, bahwa dalam melaksanakan ajaran Islam dasarnya adalah ya kadar kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan tadi. Ya, sesuai dengan kemampuan untuk mengerjakannya. Karena Allah Ta'ala tidak membebani hambanya ya sejauh kemampuannya. Allah Ta'ala tidak membebani manusia ya kecuali apa-apa yang telah ditetapkan ya kadar kemampuannya. Ya, Allah itu maha sayang, maha kasih, yang memberikan kemampuan kepada kita. Dan apabila diperintahkan melakukan suatu kewajiban agama, ya maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu ibadah itu kan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah. Nah, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Nah, kenapa? Karena ada aturan-aturan syariat yang mengatur di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pelaksanaan salat Idul Fitri di rumah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari adalah hadis Rasulullah SAW. Ya, katanya, hadza iduna ahlal Islam. Ini adalah hari raya kita, yaitu umat Islam. Ya, meskipun ya sebab al-wurud hadis ini adalah masalah menyanyi di hari raya. Namun Al-Bukhari ya memegangi keumuman hadis ini bahwa hari Id itu adalah hari raya umat Islam yang dirayakan dengan salat ya, salat berjamaah bersama-sama ya, sehingga orang yang tidak dapat mengerjakan sebagaimana mestinya, yaitu di lapangan atau di masjid raya, dapat mengerjakannya di rumah. Intinya apa? Jadi ini sebenarnya Al-Bukhari ya memahami kontekstual ya dari hadis ini sebenarnya secara umum. Karena hari raya ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi umat Islam, maka ketika seseorang tidak bisa melakukannya di masjid raya dan terutama di lapangan, maka umat Islam boleh melakukannya di rumahnya masing-masing. Nah, hadis Al-Bukhari ini tentu ya insya Allah lah ya, untuk derajat hadisnya sangat bagus ya, dan bisa kita jadikan sebagai referensi. Argumen pendukung ya, pandangan ulama bagaimana tentang salat Idul Fitri di rumah. Sebagaimana juga Al-Bukhari menyebutkan dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, mempraktekkan seperti ini, di mana dia memerintahkan keluarganya untuk ikut bersamanya salat Id di rumahnya. Ingat, di rumahnya. Anas bin Malik pernah mengajak keluarganya untuk bersama-sama salat Id di rumahnya. Ya, yaitu di mana di suatu daerah yang bernama Al-Zawiyah. Ya, kampung jauh dari kota. Nah, ini karena memang ada alasannya juga. Berarti ini kan dalil juga, dalil landasan kebolehan salat Id di rumah masing-masing. Ini dalam keadaan kampungnya sangat jauh dari kota, jadi tidak memungkinkan untuk berkumpul dengan masyarakat lain. Apalagi ketika ada pandemi seperti ini, berarti lebih dibolehkan lagi. Boleh-boleh saja. Dengan dalil ini kita menyatakan bahwa boleh salat Id di rumah masing-masing. Ya, di rumah masing-masing. Tentu dengan syarat dan rukunnya sesuai dengan pelaksanaan di masjid atau di lapangan, tanpa mengurangi sedikit pun ya syarat dan rukunnya. Nah, tentu sesuai dengan kemampuannya juga. Dan ini banyak sekali ya riwayat mengatakan ya. Ada lagi Ibnu Rajab ya, Ibnu Rajab. Kemudian ada lagi itu Al-Bukhari, Ibnu Sirin, Al-Mujahid, Hasan Al-Basri, Ibrahim An-Nakhai, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ya, teman-teman yang berbahagia, ini beberapa argumen ya yang dapat disampaikan kepada umat Islam tentang kebolehan seseorang melakukan sholat Id di rumahnya masing-masing.
Memang ini dalam kondisi ketika ya Anas bin Malik itu dengan keluarganya, karena memang dia tinggal terpencil ya, jauh dari kota, sehingga Anas bin Malik mengajak keluarganya untuk sholat berjamaah Idul Fitri bersama-sama di rumah. Hal ini tentunya tidak termasuk bid'ah ya, karena memang pernah dilakukan ya oleh sahabat Nabi dalam kaitan dengan tidak pernahnya Rasulullah SAW. Ya, meskipun Nabi sendiri secara pribadi tidak melakukan, tidak mempraktekkan salat Id di rumah, tapi dengan alasan-alasan dan argumen-argumen tadi ya yang disampaikan itu ya dapat dikatakan bahwa salat Id di rumah itu dibolehkan. Ya, dibolehkan. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah melakukan, tidak pernah mencontohkan, lantas suatu ibadah itu tidak boleh. Bukan berarti seperti itu juga. Kenapa? Karena sahabat juga bisa dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan hukum. Ya, nah maka bukan berarti hal yang dilarang atau sesuatu yang bid'ah, ya, bid'ah atau sesat ya. Karena tidak ada kebutuhan di zaman beliau untuk saat salat di rumah Id. Memang di zaman Nabi tidak pernah, Nabi sendiri tidak pernah mempraktekkan, karena memang tidak ada alasan untuk mempraktekkannya itu, tidak ada alasan atau kebutuhan di zaman itu. Ya, beliau untuk salat di rumah tidak ada kebutuhannya, ya. Tidak ada halangannya, tidak ada penyakit, tidak ada pandemi, ya. Tidak ada COVID-19 ya, yang menghalangi beliau untuk salat berjamaah di masjid atau di lapangan. Di lapangan. Karena sunnahnya itu ya paling afdal adalah salat Idul Fitri, Idul Adha itu di lapangan terbuka. Maka melakukan salat Id di rumah itu bukan suatu hal yang masyru', ya. Sebaliknya adalah suatu hal yang matruk ya, bukan yang matruk. Bukan sesuatu hal yang ditinggalkan. Bukan sesuatu yang dilarang, ya, tapi sebaliknya sesuatu yang sah-sah saja dilakukan, ya. Nah, mungkin bagaimana tata caranya, kaifiatnya, ini menjadi penting, terutama imam-imam baru, kepala keluarga atau anak di situ kan. Yang jelas imamnya sama khatibnya laki-laki, jangan anak perempuan, jangan istri pula, mentang-mentang istrinya fasih baca Quran, istri yang jadi imam, suami jadi makmum. Kacau itu. Kaifiahnya bagaimana? Hendaklah menggunakan pakaian terbagus dan memakai wangi-wangian. Sama dengan sunnah-sunnah Idul Fitri lainnya, terutama pakaian-pakaian yang putih, bersih, ya. Serta makan terlebih dahulu, meskipun hanya seteguk air atau sepotong roti atau sebiji kurma. Ya, jadi kita iftar, namanya kan fitri itu kan kembali berbuka. Maka disunnahkan sebelum kita melaksanakan sholat itu makan atau minum atau makan apapun lah yang bisa untuk membatalkan ya puasa kita, karena fitri kembali untuk berbuka. Sholat Idul Fitri dimulai dengan menyeru as-salatu jami'ah tanpa berlebih-lebihan ya. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Ya, tidak ada iqamah, tidak ada azan. Ya. Tidak ada salat sunnah sebelum salat Id ataupun sesudahnya. Ya, hal ini dijelaskan dari Jabir. Ia berkata, saya mengikuti salat bersama Rasulullah SAW di suatu hari Id. Beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Jangan nanti bikin-bikin ritual itu ya, ada azannya, ada iqamahnya. Ya, tidak ada juga salat sunnah sebelum salat Id dilakukan, apalagi di lapangan. Kalau di masjid mungkin masih masuk logikanya, yaitu mungkin salat tahiyatul masjid. Ketiga, kemudian membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, dengan mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, membaca takbir dalam salat Idul Fitri rakaat yang pertama, yaitu 7 selain takbiratul ihram. Nah, berarti yang pertama itu takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbiratul ihram, iftitah, kemudian tambah lagi 7. Jadi semuanya jumlahnya adalah 8, jangan salah, 8. Kadang-kadang semuanya 7 gitu ya.
berarti 6 berarti. Kalau semuanya 7 ya termasuk takbiratul ihram berarti cuma 6 takbir setelah takbiratul ihram. Jadi ingat, pertama adalah takbiratul ihram yang kemudian tambah 7 lagi. Jadi jumlah semuanya ada 8. Teknik ngitungnya gimana ya? Kode-kode aja gini. Allah Akbar. Allah Akbar. Pakai jari atau pakai ini. Ya. Kuras jari. Ya, kemudian setelah takbir yang ke-7 baru kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau boleh bismillah juga, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, bacalah Al-Qur'an atau surah Al-Qur'an yang paling mudah ya, meskipun Sabihis atau Al-Ghasyiyah yang kedua, Sabihis yang pertama. Kalau kita imam pemula di rumah ya, bagi teman-teman netizen yang belum hafal yang panjang, yang mudah-mudah aja, Qul huwallah juga kul semua juga nggak ada masalah, boleh, sunnah kan disuruh membaca Al-Quran yang mudah bagi kita. Tapi kalau dapat hafal ya paling tidak ya Sabbihis atau surah Al-A'la ya, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an ahwa sampai akhir ya, biar lebih syahdu gitu. Nah, kapan lagi bapak-bapak jadi imam Idul Fitri, khatib ya kan? Selama ini setiap tahun ya kita hanya jadi makmum, jadi pendengar. Sekarang kita yang jadi action ya, kita yang jadi imam, kita yang jadi khatib. Diriwayatkan dari Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pada hari Idul Fitri bertakbir 12 kali, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Itu takbir 7 kali yang pertama setelah takbiratul ihram. Kemudian rakaat yang kedua 5 kali setelah takbir berbangkit atau intiqal. Kan kita dari sujud kan kita mau berdiri itu kan ada 1 takbir, habis itu baru tambah 1 takbir lagi, begitu kira-kira. Baik sahabat netizen yang berbahagia, kita lanjutkan sampai selesai ya. Nah kemudian ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, seterusnya hingga berdiri seperti biasa. Kemudian baca Al-Fatihah lagi. Kemudian ya, setelah takbir tadi ya ditambah 5, kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian baru ruku, sujud lagi ya. Kemudian sampai baca tahiyat akhir. Dan juga tidak ada tuntunan khusus ya bacaan di antara takbir. Tapi kalau masyarakat umum biasanya mereka maklum membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebenarnya dalam tuntunannya ya tidak ada dalil yang sahih ya, yang kuat untuk membaca bacaan tersebut. Meskipun itu baik misalnya ya. Kemudian terakhir tentu ya kita berdoa. Tapi sebaiknya berdoanya ketika sudah khutbah. Setelah selesai sholat, seorang imam tadi atau khatib berkhutbah. Khutbah biasa saja. Kalau misalnya kita di rumah ya, bukan seorang khatib, bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai ya, biasa aja. Sampaikanlah nasihat takwa. Pertama tentu baca assalamualaikum, yang kedua baca alhamdulillah ya kan sampai selesai, kemudian baca salat asyhadu alla ilaha illallah, baca selawat nabi ya, kemudian ya seterusnya bacalah ayat yang mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah, mengajak kita untuk insaf, bertaubat, mengingat Allah ya kan, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Udah cukup, nggak perlu panjang-panjang, 1 ayat saja, 1 hadis saja udah cukup kita bacakan. Dan boleh kita baca, mau pakai teks silakan, mau pakai HP silakan ya. Kemudian terakhir baru kita doa. Oke, jadi penutup bahwa khatib atau imam yang berkhutbah cukup 1 kali saja, afdalnya 1 kali saja ya. Jadi biar nggak repot juga, meskipun mungkin dalam tuntunan
lebih yang umum mungkin ada yang 2 khutbah, panjang bacaannya lagi. Bagi saya itu mungkin agak sedikit merepotkan bagi sebagian saudara-saudara kita yang mungkin kemampuan ya membaca Al-Qur'annya. Bahkan ada tuntunan yang tidak ada barisnya, Arabnya gitu, Arabnya yang tidak ada barisnya, kan repot. Nah, oleh karena itu, karena memang bukan semua kepala keluarga yang jadi ustadz, jadi kiai, jadi oleh karena itu mudahkanlah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Kita juga harus memudahkan diri kita. Ya, tidak perlulah perfecto ya kan dalam berkhutbah. Yang penting bagaimana kita mengajak keluarga kita, mengingatkan kita semuanya yang hadir di saat itu untuk bertaubat kepada Allah, meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa yang berbahagia, itu saja barangkali ya, mungkin teman-teman kalau masih kurang jelas ya penjelasannya, nanti bisa ditanyakan lewat kolom komentar, atau mungkin cari video-video referensi yang lain, banyak di YouTube juga ya, di buku juga, di pedoman-pedoman juga banyak yang di-share, yang dikirim. Demikian saja, terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya channel ini, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Mudah-mudahan di Idul Fitri ini kita kembali kepada kesucian. Terima kasih. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.